بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء للخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال: Al-Hadithu Thalith Arkanul Islam. Kemarin kita sudah membahas hadis yang kedua yang begitu panjang. Maka pada hari ini kita sudah memasuki hadis yang ketiga, Arkanul Islam, yang berkaitan dengan rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis yang ketiga ini berbicara tentang rukun Islam. Maka sebagaimana kita ketahui bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman. Siapa itu Abi Abdurrahman? Adalah kunyah daripada anak Sayyidina Umar yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini memiliki anak yang bernama Abdurrahman. Maka kunyah julukannya adalah Abu Abdurrahman. Abdullah bin Umar, beliau adalah merupakan salah seorang sahabat Nabi. Nabi. Maka di sini menunjukkan bahwasanya sahabat Nabi itu tidak dibatasi oleh umur. Sebagaimana kita ketahui, ya, kalau kita ini biasanya sahabat, ya, dengan seumuran dengan kita. Adapun anak daripada sahabat kita tidak termasuk sahabat. Sahabat kita punya anak, sahabat kita enggak. Bukan, tapi ayahnya adalah merupakan sahabat kita. Nah, berbeda dengan Nabi SAW. Dalam ruang lingkup Nabi, para sahabat itu bukan mereka itu yang CS dengan Nabi saja. Bukan dia itu yang duduk sama Nabi saja, tapi mereka yang beriman. Tentunya muslim beriman. Kemudian mereka itu hidup sezaman dengan Nabi. Hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi. Bertemu saja tidak cukup, tapi duduk dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan beriman. Jadi tidak menutup kemungkinan sahabat Sayyidina Umar punya anak yang hidup sezaman dengan Nabi, kemudian memeluk agama Islam, beriman dengan Nabi dan duduk dengan Nabi, juga dinamakan sahabat walaupun usianya jauh lebih muda daripada Nabi SAW. Nah, Sayyidina Abdullah bin Umar masuk Islam itu bersamaan dengan ayahnya ketika masuk Islam. Aslama Abdullah hadha bi Makkah ma'a abihi wa huwa shaghir. Di saat Sayyidina Umar itu memeluk agama Islam, Abdullah itu masih dalam keadaan kecil.
Umurnya itu masih kecil. Wa hajara ma'ahu ilal Madinah. Nah, kita pernah dengar kan bagaimana Sayyidina Umar itu hijrah ke Madinah terlebih dahulu sebelum Nabi. Ternyata Abdullah itu ikut. Abdullah bin Umar itu kemudian ikut bersama ayahnya untuk hijrah ke kota Madinah. Dan di antara kelebihan Sayyidina Abdullah bin Umar, kana min fuqaha'is sahabah wa mutqihim wa zuhadihim. Abdullah bin Umar ini adalah merupakan salah seorang sahabat yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Maka Nabi itu memiliki beberapa sahabat yang usianya muda tapi kecerdasannya luar biasa. Seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya. Abdullah itu mereka semuanya adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Itu Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Abbas sepupu Nabi. Ya, sepupu Nabi. Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas inilah orang yang senantiasa melazimi Nabi SAW. Melazimi Nabi. Kemana Nabi duduk, dia duduk. Kemana Nabi majlis, dia duduk, ikut jihad dengan Nabi SAW. Makanya mereka itu secara tidak langsung mendapatkan doa dari Nabi SAW dari masa kecilnya sampai mereka itu besar. Abdullah bin Mas'ud juga demikian. Tapi Abdullah bin Mas'ud ini punya tugas khusus apa? Megang sendal Nabi. Megang sendal Nabi, kayak ajudan misalkan. Jadi Nabi kemana-mana itu dipegang sendalnya oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud ini meletakkan sendal Nabi itu, ya, bukan istilahnya kayak kita dikepit, tapi dimasukkan ke dalam saku bajunya. Jadi ketika Nabi mau pakai dikeluarkan, diletakkan. Disitulah sebagian para ulama-ulama kita itu memiliki penghormatan kepada Nabi itu luar biasa. Sampai-sampai sendal Nabi SAW itu yang berkaitan dengan Nabi semuanya itu dimuliakan. Kenapa? Karena satu-satunya di antara pakaian yang dikenakan oleh Nabi untuk mi'raj sampai ke langit yang paling atas itu adalah sendal Nabi. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad di antara Nabi yang lain seperti Nabi Musa. Nabi Musa berbeda. Ketika ingin bermunajat kepada Allah di atas bukit Tursina, oleh Allah diperintahkan untuk melepaskan sendalnya. Ikhla' na'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Lepaskan sendalmu wahai Musa, sesungguhnya engkau berada di atas tanah yang suci. Lepaskan sendalnya. Tapi untuk Nabi Muhammad ketika mi'raj naik ke langit yang paling atas, ya, Nabi SAW tidak diperintahkan oleh Allah untuk melepaskan sandalnya. Makanya menjadi suatu keharusan bagi ulama-ulama kita, mereka itu menghormati dan mengabadikan apapun yang dimiliki oleh Nabi SAW termasuk pakaian. Nah, ini Abdullah bin Umar luar biasa ibadahnya sampai dikatakan beliau itu hajja sittina hajjatan, telah melaksanakan haji sebanyak 60 kali. Kalah Haji Muhyiddin nih Pak. Kalah Haji Muhyiddin kalah, baru 2 kali. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar haji sebanyak 60 kali, berarti umurnya di atas 60 tahun. Dari kata Sayyidina Umar masuk Islam pada umur 10 tahun, berarti beliau melaksanakan haji 60 tahun, berarti umurnya 70 tahun. Wa'tamara alfa umratan, haji 60 kali. Umrohnya berapa kali? Umrohnya 1000 kali. Umrohnya 1000 kali. Nah, ini kalau kita tanya tukang pembimbing umroh yang punya travel, berapa kali umroh? Paling banyak puluhan kali, ya kan? Nah, paling banyak puluhan kali atau paling banyak ratusan kali. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar sampai 1000 kali. Wa'ataka alfa raqabah,
telah memerdekakan budak sebanyak 1000 orang budak. Berarti menunjukkan kalau Sayyidina Abdullah bin Umar memerdekakan budak, hartanya banyak. Karena memerdekakan budak itu istilah kita membebaskan lahan. Yang punya lahan suka sesuai dengan kehendaknya, berapa lahan yang dia mau lepaskan. Ya, negonya berapa? Ya, sepakatan penjual lahan. Begitu juga dengan yang namanya budak. Kalau zaman dahulu itu ingin membebaskan budak, tanya kepada sayyidnya, kepada tuannya. Saya mau membebaskan yang dia punya budak, berapa? Misalkan 100 dinar. 100 dinar harus kita bayar. 100 dinar. Jadi tidak ada harga pasaran. Tidak ada harga pasaran. Nah, biasanya kalau mau dibebaskan itu harganya di atas pasaran, pembebasan lahan dan sebagainya. Ya. Wa hamala ala alfi farasin fi sabilillah, dan pernah menyumbang selama peperangannya dengan Nabi sebanyak 1000 ekor kuda. Jadi dia sumbang untuk Nabi. Nabi umumkan perang, dia sumbang kuda sekian. Oh, perang Badar sekian, perang Tabuk sekian, perang Hudaibiyah sekian, perang Khandaq sekian, sampai 1000 ekor. Wa atahu 22,000 dinar fi majlisin falam yakum hatta farraqaha. Dan telah menyumbang di masa beliau itu, Sayyidina Abdullah bin Umar, di masa beliau 22,000 dinaran, 20.000 dinar. 20.000 dinar. 20.000 dinar itu disumbangkan kemana? Fi majlis, di beberapa majlis, agar majlis itu senantiasa berkesinambungan, agar eksis, agar istiqomah. Jadi bukan saja di tempat kita majlis itu memerlukan finansial, di zaman dahulu majlis juga memerlukan finansial, perlu yang namanya materi, menyumbang materi dan sebagainya. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar telah menyumbangkan 20.000. Wa kana katsiran ma yataqarrabu bima yu'jibuhu wa yustihsinuhu min malihi. وعلم عرف أرقاؤه منه ذلك كانوا يقبلون على الطاعة ويلازمون المسجد ليعتقهم. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar punya kebiasaan yang sebagaimana telah kita katakan tadi, bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Umar ini gemar memerdekakan budak. A'taqa alfa raqabatin, membebaskan kurang lebih 1000 budak. Tapi ingat, yang dibebaskan ini adalah yang memenuhi syarat. Apa syaratnya? Yaitu harus rajin ibadah. Nah, biasanya orang-orang kaya itu kalau lihat orang-orang miskin rajin ibadah, ya ingin mengumrohkan, misalkan diumrohkan, dihajikan dan sebagainya. Ya. Ini Sayyidina Abdullah juga demikian. Dilihatnya budak ini rajin ibadah, ditanya, tuan ente siapa? Oh, tuan saya itu. Datang, berapa harganya mau saya bebaskan? Oh, sekian, dibayar. Hingga akhirnya kabar tersebut tersebar ke seluruh budak di zaman tersebut. Akhirnya budak nakal pura-pura taat. Yang degel pun pura-pura taat, pura-pura baik. Ya, semuanya jadi ahli taat, semuanya jadi ahli zikir, pada i'tikaf, pada solat dan sebagainya. Apa yang dikatakan oleh mereka ketika mengetahui bahwasanya sebagian budak itu tidak jujur niatnya, ya, untuk mengelabui Sayyidina Umar agar mereka itu bebas. Akhirnya sampai berita itu kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar sampai. Salah seorang sahabat kemudian datang kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Wahai Ibnu Umar, yang ente bebaskan kemarin itu sekian ratus, itu bukan budak yang taat, tapi budak yang tidak taat, cuman karena ada modus akhirnya dia pura-pura taat. Apa jawaban Sayyidina Umar? Apa marah? Tidak. Jawaban Sayyidina Abdullah bin Umar berbeda. Bukan marah, bukan kemudian Allah kena tipulah saya ni. Tidak. Tapi apa jawabannya?
Man khadda'ana billah in khadda'na lahu. Man khadda'ana billah in khadda'na lahu. Apa kata beliau? Ya. Beliau bilang, andai kata mereka menipu saya, ya, mereka menipu saya dengan memakai nama Allah, berarti dia kan nipu dengan memakai nama Allah. Sesungguhnya hakikatnya mereka bukan sedang menipu saya, tapi mereka justru menipu diri sendiri. Mereka menipu diri sendiri. Hakikatnya mereka bukan nipu saya, tapi mereka telah menipu diri sendiri. Kenapa dikatakan menipu diri sendiri? Ya, karena yang mengetahui keadaan mereka itu adalah mereka, tapi mereka berpura-pura menjadi keadaan yang sesungguhnya bukan keadaan mereka. Yang semulanya tidak rajin solat, karena ada tujuan pura-pura rajin solat, maka dia telah menipu diri sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwasanya andai kata ini terjadi kepada diri kita, misalkan kita bantu orang ini mengatasnamakan Allah. Misalkan orang ini ngaku punya yayasan yatim piatu, punya yayasan pesantren, punya yayasan duafa, sering datang ke kita bantu. Pada akhirnya kita tahu kalau dia ini bukan punya yayasan, tapi semua dana yang dia pinta itu dipakai untuk keperluan pribadi. Maka satu sisi barangkali kita kecewa, boleh, tidak masalah. Tapi ingat, satu sisi apa yang kita keluarkan tetap oleh Allah itu diganjar sebagai kebaikan. Tetap oleh Allah itu dinamakan sedekah atau infak. Bukan berarti karena dia nipu kita lantas kita tidak dapatkan pahalanya. Tidak. Bukan berarti karena tujuannya untuk meminta-minta bukan sesuai dengan apa yang dia utarakan ke kita lantas kita tidak mendapatkan pahala. Tidak. Kita tetap mendapatkan pahala karena yang namanya sedekah dan infak itu adalah umum. Bahkan kita sedekah dan infak kepada orang non-muslim sekalipun, kita tetap mendapatkan pahala. Infak sedekah kepada siapapun itu tetap mendapatkan pahala. Nah, dalam kata infak ini banyak. Ada infak untuk kebaikan, ada infak untuk keburukan. Infak untuk kebaikan mendapatkan pahala, infak untuk keburukan tidak mendapatkan pahala. Nah, itu landasan Sayyidina Abdullah bin Umar. Sampai beliau itu pernah ditanya oleh anaknya, karena setiap kali ada orang datang pasti bantu, tidak milih-milih lagi. Kalau kita kan dilihat dulu proposalnya, ada cap RT enggak nih, ya kan, asli enggak stempelnya nih, benar enggak alamatnya, sampai dibuka di Google, dicek benar enggak alamatnya nih, oh ternyata enggak benar. Kalau Sayyidina Abdullah bin Umar, semua yang datang kepada beliau bantu. Ini datang, setiap hari datang. Sampai anaknya tanya, wahai ayah, ya, ini orang tiap hari datang. Yang datangnya orang ini terus minta bantu, tapi kau pasti bantu. Biasanya umumnya manusia itu kan ngeluh, malah tiap hari ente ya tak ada ke orang lain, ya kan? Tapi Sayyidina Abdullah bin Umar ini didatangi oleh orang yang sama setiap waktu. Setelah orang itu pulang, apa jawab Sayyidina Abdullah bin Umar kepada anaknya? Lau alimtu anna Allah yataqabbal minni amalan wahidan la farihtu. Wahai anakku, kata Ibnu Umar, andai kata semua sumbangan itu salah satunya saya mengetahui pasti diterima oleh Allah, maka saya pasti bergembira. Kenapa saya jor-joran? Saya kasih semua. Yang niat tulus saya kasih, yang niat tidak tulus saya kasih, yang jujur saya kasih, yang enggak jujur saya kasih. Kenapa? Karena saya tidak tahu mana yang diterima oleh Allah. Andai kata satu saja diterima oleh Allah, di antara sekian banyak yang saya bantu, satu saja yang diterima oleh Allah, dan ternyata satu ini yang karena orang mintanya bukan karena jujur, saya sudah cukup senang, apalagi semuanya diterima oleh Allah. Di sini kata para ulama mengatakan bahwasanya semua amal soleh itu kalau bisa dikerjakan tanpa tebang pilih. Jangan hanya mau ngerjakan duha, tapi tidak mau qiyamul lail.
Kenapa ente rajin duha? Supaya rezeki lancar, Pak Ustaz. Karena rezeki lancar bukan didapati saja dengan cara duha, banyak dengan cara lain. Andai kata kita menakar duha dengan duniawi, itu sesungguhnya tidak adil dan tidak pantas. Karena yang namanya solat itu tidak bisa dibandingkan atau disetarakan dengan hal-hal duniawi. Hal-hal akhirat tidak sebanding dengan hal-hal duniawi. Bagaimanapun besarnya hal duniawi, bagaimanapun kecilnya hal ukhrawi, itu tetap tidak akan sebanding. Jadi jangan kita kira solat kita sebanding dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Jauh, tidak sebanding. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Menunjukkan bahwasanya akhirat itu yang paling utama. Akhirat itu adalah yang paling kekal. Akhirat itu adalah yang paling mulia. Itu Sayyidina Abdullah bin Umar. Nah, beliau ini masuk jajaran para sahabat-sahabat muda yang meriwayatkan hadis yang cukup banyak. Di antaranya yang paling terbanyak itu siapa? Abu Hurairah. Berapa hadis? 5.000 hadis lebih. 5.000 hadis lebih. Kita ngapalkan 5.000 nama orang yang tidak hafal-hafal. Ini 5.000 hadis, Pak. 5.000 hadis. Urutan yang kedua, kalau saya tidak salah, itu adalah Sayyidatuna Aisyah. Berapa Sayyidatuna Aisyah? 2.000 lebih. 2.000 lebih. Urutan yang ketiga adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Urutan yang keempat, Sayyidina Abdullah bin Umar. Berapa? Meriwayatkan kurang lebih 1.630 hadis. 1.630 hadis. Urutan selanjutnya adalah Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW, dan seterusnya para sahabat-sahabat muda yang lain. Jadi para sahabat-sahabat muda yang lain ini, Sayyidina Aisyah termasuk sahabat ya, termasuk sahabat. Seperti Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Sayyidatuna Aisyah, kemudian Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan seterusnya. Mereka adalah sahabat-sahabat muda yang di dalam diri mereka itu terdapat hadis-hadis Nabi SAW. Beliau meninggal, berapa umurnya? Umurnya sekitar 80 tahun, 84 tahun. Berarti kalau hajinya 60 kali, ya berarti umur 24. Empatnya tidak haji. Barangkali di umur 24 itu beliau masuk Islam. Wa mata bi Makkah syahidan, meninggal di Makkah dalam keadaan syahid. Nah, berarti meninggalnya dibunuh. Ya, meninggalnya dibunuh. Bagaimana ceritanya meninggalnya Sayyidina Abdullah bin Umar? Ceritanya seperti ini, Pak. Annal Hajjaj, ya. Ada seorang khalifah, pemimpin namanya Hajjaj, yang pada saat itu sedang menyampaikan laporan kepada rakyatnya. Misalkan pejabat mengadakan acara, ngelaporkan kepada rakyatnya, cerita ada tentang kemajuan kota, tentang keberhasilan, tentang program dan lain sebagainya. Fa'akhara shalah, pada saat itu azan berkumandang, kalau tidak salah azan zuhur atau azan asar. Terus dia khutbah, lewat azan, lewat qomat, lewat waktu solat, hampir habis waktu solat. Berdiri Sayyidina Abdullah bin Umar, ngasih tahu, ini waktu solat udah mau habis, ente masih bicara saja masalah program. Apa? Marah ini, marah. Sampai Sayyidina Abdullah bin Umar bilang apa? Inna syamsa la tantaziruka, matahari tidak nunggu kita. Matahari tidak nunggu kita. Matahari tidak bakal nunggu kita. Matahari tetap berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak bakal matahari itu ente solat lo, nanti saya baru jalan. Tidak. Tetap matahari itu berjalan. Ente solat atau tidak solat tetap berjalan. Marah ini Hajjaj. Marah. Akhirnya apa?
diperintahkan oleh seseorang untuk menaruh racun di makanan Sayyidina Abdullah bin Umar, dan pada akhirnya setelah Sayyidina Abdullah bin Umar makan makanan tersebut yang ada racun, beberapa hari kemudian beliau itu meninggal. Persis dengan apa yang dialami oleh ayahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu ditusuk tapi pisaunya itu diberikan racun. Dulu biasanya itu racunnya itu membuat apa? Setiap makanan yang masuk itu keluar. Jadi makanan yang dimakan itu tidak sampai masuk ke lambung, keluar. Keluarnya bukan lewat mulut tapi lewat tusukan. Lewat lubang-lubang tusukan itu keluar makanan. Itu dahsyatnya racun yang membunuh Sayyidina Umar. Begitu juga dahsyatnya racun yang membunuh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Nah, itu biografi tentang siapa? Tentang Sayyidina Abdullah bin Umar. Kita masuk kepada hadis. Nabi SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, ay assasa ala khamsin qawaid, wa fi riwayat li Muslim." Sesungguhnya agama Islam ini dibangun atas 5 pondasi. Kalau Rasulullah berbicara tentang pondasi, berarti Islam itu laksana bangunan. 5 pondasi ini apa? Syahadat pertama. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Yang keempat adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah naik haji bagi yang mampu. Di sini Rasulullah memberitahukan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, tentunya juga memberitahukan kepada kita bahwasanya Islam ini laksana bangunan. Bangunan yang ada di mana? Bangunan yang ada di dalam diri kita. Islam ini bukan bangunan yang di luar, kayak rumah. Rumah ini di dalam diri kita apa di luar? Di luar. Tapi Islam ini adalah bangunan yang ada di dalam diri kita. Dan tentunya sebagaimana kita mafhumi, kita fahami, bangunan itu memerlukan yang namanya pondasi. Bangunan itu memerlukan yang namanya pondasi. Apa saja pondasi di dalam agama Islam? Ada 5. Pondasi yang pertama adalah syahadat. Pondasi yang kedua adalah solat. Pondasi yang ketiga adalah zakat. Pondasi yang keempat adalah haji. Pondasi yang kelima adalah puasa. Ini 5 pondasi ya yang menjadikan Islam itu tegak, bukan di luar tetapi dalam diri kita. Andai kata satu saja pondasi ini kita copot, laksana masjid, satu tiangnya kita lepas, apakah masjid ini akan kuat atau bahkan lama-kelamaan akan runtuh? Akan runtuh. Satu saja rukun Islam yang kita tinggalkan itu akan mengikuti rukun-rukun yang lain. Kenapa dinamakan rukun? La yatahaqqaqu bihi illa biha. Dinamakan rukun karena suatu bangunan tidak akan tegak, tidak akan berdiri, tidak akan kokoh kecuali dengan tiang. Apa mungkin membangun sesuatu tanpa tiang? Tidak akan mungkin. Ya, kita manusia menjadikan sesuatu bangunan harus dengan tiang, harus ada pondasi. Berbeda dengan Allah, ketika Allah menciptakan sesuatu tanpa ada tiang. Seperti apa? Seperti langit. Langit tidak bertiang. Ini kekuasaan Allah. Tapi kemampuan kita tidak bisa seperti itu. Kemampuan kita membangun sesuatu, atap harus ditegakkan dengan tiang. Begitu juga dengan yang namanya agama. Agama di dalam diri kita itu laksana bangunan. Yang di dalamnya itu ada yang namanya rukun yang disebut dengan tiang. Kalau kita meninggalkan satu rukun saja, berarti satu tiang sudah kita lepaskan dari bangunan ini. Masalahnya orang yang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan puasa itu tidak pengaruh terhadap agama Islam yang besar, tapi pengaruh terhadap keislaman di dalam dirinya. Kalau misalkan dia meninggalkan sholat, berarti secara tidak langsung dia telah melepaskan satu tiang di dalam dirinya. Apa bedanya? Ketika dia punya rumah, ada 4 pilar, ada 5 pilar, dia lepaskan salah satu pilarnya. Apa yang terjadi? Rumahnya akan roboh.
Begitu juga dengan agama yang ada di dalam diri kita. Ketika kita meninggalkan solat, berarti kita mencoba untuk merobohkan Islam yang ada di dalam diri kita. Kita mencoba untuk merobohkan Islam yang ada di dalam diri kita. Maka kelima rukun ini, kelima pondasi ini, kelima pilar ini harus ada di dalam diri kita supaya keislaman kita itu semakin kuat. Makanya dinamakan rukun Islam. Saya tidak solat Pak Ustaz, saya tidak puasa, saya tidak mengeluarkan zakat, saya tidak haji, tapi saya tidak pernah maksiat. Ketika dia tidak solat, itu sudah dinamakan maksiat. Maksiat itu bukan hanya sebatas mencuri, makai narkoba, berzina, minum minuman keras, dan lain sebagainya. Maksiat itu bukan saja seperti itu. Maksiat itu ada tingkatan. Bahkan menurut ahli ma'rifat, lalainya mereka terhadap Allah, lupanya mereka terhadap Allah sudah dinamakan maksiat. Tuh, seperti Ibnu Ajibah yang mensyarahi Hikam Ata'iyah, Hikam Ibn Ibn Ata'illah As-Sakandari. Beliau bilang apa? Sebagian para ahli ma'rifat disebut dengan al-arifina billah, ahli ma'rifat, ketika mereka lupa kepada Allah, bukan mereka tidak solat, bukan mereka tidak puasa, tapi lupa saja dengan Allah, mereka anggap mereka itu seakan-akan sudah keluar dari agama Islam. Itu tingkat ibadahnya sudah tinggi, kita belum sampai ke situ. Yang sudah tinggi, yang sudah setiap waktu itu bersama Allah, mengingat Allah, itu mereka merasa lalai dari Allah, sudah menganggap seakan-akan keluar dari Islam, tapi mereka tetap Islam, menganggap saja. Nah, begitu juga ketika mereka meninggalkan solat, mereka sudah dihukumi maksiat. Kenapa? Karena meninggalkan kewajiban itu adalah sebuah kemaksiatan. Ketika mereka meninggalkan kewajiban, mereka sudah berdosa, dan dosa itu imbas daripada maksiat. Ya, saya kasih contoh, misalkan ya, kita punya kewajiban terhadap istri, punya kewajiban terhadap anak. Apa kewajiban kita? Di antaranya kewajiban kita terhadap istri dan anak adalah memberi nafkah. Andai kata kita sehat, kita mampu, kita tidak mau bekerja, malas, dan tidak bisa memberi nafkah kepada istri dan anak-anak kita, maka kita dihukumi telah bermaksiat, dosa kita. Walaupun kita tidak nyakiti istri kita, kita tidak nyakiti anak kita tidak mukul istri, kita tidak mukul anak, tetapi maksiat ini dianggap bukan sebab kita memukul, tetapi kita melalaikan kewajiban kita kepada keluarga. Begitu juga Allah punya hak yang kewajibannya tidak boleh kita tinggalkan, di antaranya syahadat, di antaranya solat, di antaranya puasa, zakat, dan kalau mampu melaksanakan haji. Jelas Pak ya? Oke, Pak Ustadz. Di luar 5 ini kan banyak Pak Ustadz. Di luar 5 ini banyak. Di luar syahadat, solat, zakat, puasa, haji ini banyak. Ada yang namanya jihad dan sebagainya. Kenapa tidak dimasukkan? Nah, jadi begini Pak cara memahaminya. Tidak semua itu menjadi rukun. Tidak semuanya itu menjadi rukun. Rukun ini artinya tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun dan dimanapun. Seseorang tidak boleh meninggalkan solat walaupun dia dalam keadaan sakit, selama 6 syarat wajib solat ada di dalam dirinya. Pertama apa? Muslim, baligh, berakal, suci daripada haid dan nifas, kemudian mengetahui kewajiban solat, dan sehat panca indera. Kalau berkumpul 6 kewajiban solat di dalam diri kita, apapun keadaan kita, kita wajib solat. Dimanapun kita berada, kita tetap wajib solat. 5 rukun ini wajib dikerjakan dimanapun dan kapanpun. Sedangkan jihad itu ada waktunya. Itu ada waktunya dan ada syarat-syaratnya. Bukan setiap hari kita dianjurkan jihad, dimanapun kita berada dianjurkan jihad. Tidak. Kalau kita berada di suatu tempat yang kita menjalankan agama, kita aman. Seperti di negara kita, aman tidak kita ibadah? Aman.
didukung malahan dan dilindungi. Tidak ada kewajiban jihad di sini. Tidak ada kewajiban jihad. Kewajiban jihad apabila kehormatan agama ini telah diinjak dan lain sebagainya, baru kita bangkit untuk membela agama. Atau selama di negara kita hak untuk beribadah bagi agama apapun dilindungi oleh negara, tidak ada kewajiban jihad. Tidak ada kewajiban jihad. Nah, makanya jihad tidak dimasukkan. Kenapa? Karena perkara jihad itu bukan wajib terhadap segala situasi dan kondisi. Sedangkan 5 hal ini adalah kewajiban. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, di manapun kita berada, 5 hal ini tetap wajib. Tidak ada solat di Indonesia wajib, nanti kalau ke Malaysia libur solat kita. Tidak, tetap wajib solat. Di Indonesia begitu masuk Ramadan, pemerintah mengumumkan sudah melihat hilal, wajib kita puasa kalau kita tidak sakit. Begitu juga ketika kita berada di Malaysia, pemerintah sana mengumumkan masuk 1 Ramadan telah melihat hilal, maka kita juga wajib berpuasa. Begitu juga dengan yang namanya zakat dan seterusnya. Makanya 5 hal inilah yang ditentukan oleh Nabi sebagai pilar di dalam agama. Kalau kita meninggalkan salah satu di antara 5 pilar ini, maka berarti kita telah merobohkan agama yang ada di dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa difahami dan diamalkan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, tambahan. Ini 5 dikatakan rukun. Apabila ditinggalkan salah satu, apakah memiliki resiko? Ya. Kita tahu semuanya. Meninggalkan solat dosa, meninggalkan zakat dosa, meninggalkan puasa dosa. Di antara 5 yang paling fatal ditinggalkan itu 1. Apa? Syahadat. Kalau ada orang meninggalkan syahadat, maka dihukumi kafir. Tapi kalau misalkan ada orang meninggalkan solat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji, tapi tetap meyakini akan kewajiban keempat-empatnya ini, dan dia tidak meninggalkan syahadat, tetap dihukumi Islam. Tetap dihukumi Muslim, tetap dihukumi Muslim. Dia Islam, Muslim. Tapi kalau misalkan dia Muslim, meninggalkan solat, selama dia meyakini solat itu wajib, walaupun dia meninggalkan, dia tetap dihukumi Islam, Muslim. Tapi kalau misalkan dia syahadat dan dia meyakini solat tidak wajib, baru dihukumi dia keluar dari agama Islam. Karena kewajiban solat sudah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan kewajiban yang lain. Paham Pak ya? Jelas ya? Sudah? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.